Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Saya mulai mendengar saudara sudah mulai mendapat sesuatu mujizat dari Tuhan dengan minyak urapan yang dari Tuhan. Amin. Dan saya minta saudara yang mengalami mujizat menceritakan kepada sel saudara, dan kita nanti akan lihat siapa-siapa yang menyampaikan, bisa menceritakan lebih jauh akan apa yang Tuhan buat. Saudara, saya percaya selama 4 kali minggu ini, kalau Tuhan menghendaki, kita mau minta supaya Tuhan membukakan fasilitas yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita tidak perlu mencari, tetapi sesuatu. Kalau sudah beri handphone, saya sudah katakan kemarin, dan di handphone yang mahal itu kita sudah diberitahu bisa untuk SMS, bisa buat MMS, bisa untuk GPRS, bisa untuk 3G. Kita mau minta supaya Tuhan bukain semua, sehingga kita tidak ada satupun yang kehilangan fasilitas yang Tuhan sediakan. Amin. Dan ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Dan kesaksian ekstrim yang kemarin saya ceritakan, ya, anjing itu ciptaan yang rendah, saudara. Kita lebih tinggi. Dan anjing yang sudah kakek-kakek, yang sudah tidak produktif, hanya dengan minyak urapan Tuhan bisa sembuhkan. Apalagi sesuatu dalam kehidupan kita. Semua pasti dipulihkan. Golden Gate sudah dibuka. Dan itu pasti kita alami. Dan itu sebabnya jangan ada satu saudara pun yang tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan. Kita akan buka Ratapan pasal yang kedua. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Saya dapat ayat ini pada waktu saya di Papua. Saya diperintah oleh Tuhan untuk menyampaikan roti dan anggur. Dan pada waktu saya berdoa, saya membaca Alkitab, tepat persis saya buka Ratapan 2. Ini ayat yang luar biasa, ayat Ratapan 2 ayat yang ke-12. Saudara ingat dulu saya pernah sampaikan pada waktu Yesus berjumpa dengan murid-murid, dia bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Pertama dia minta supaya murid-murid tanya kepada banyak orang, siapakah Yesus ini? Dan mereka berkata Yesus adalah Elia. Karena apa? Karena pada waktu mereka lihat Yesus membuat mujizat, itu seperti Elia. Dan ada yang mereka berkata Yesus juga seperti Yeremia. Pada waktu mereka menilai, ternyata ada sesuatu yang mirip juga, saudara. Saya sudah beritahu, Yeremia adalah seorang nabi yang tegas. Kalau Tuhan berfirman, dia sampaikan keras sekali kepada umat Israel. Tapi setelah dia menyampaikan, dia nangis. Dia meratap karena sesuatu yang jelek terjadi. Nah, tangisan yang dia lakukan itu, dia minta kepada Tuhan, kalau boleh teguran yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat Tuhan Israel itu tidak terjadi. Maka dari itu ada kitab yang disebut kitab Ratapan. Jadi kitab Ratapan itu kitab tangisan dari Yeremia. Nah, saudara, kita mau lihat salah satu tangisan yang dia tangisi akan umat Tuhan. Ayat 12. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Ada tanda pertanyaan, saudara. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Ayat selanjutnya, sedang mereka jatuh pingsan, seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota. Ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Sudah tahu bahwa wanita itu gambaran dari gereja. Dan kalau dia ibu, berarti dia pemimpin gereja. Dan anak-anaknya, umatnya, berteriak, bertanya kepada pemimpin gereja, mana roti dan anggur? Dan kalau saudara tahu mengapa mereka menanyakan,
Sebetulnya mereka nggak menanya, mereka bukan cuma sekedar tanya, mereka minta roti dan anggur itu diberikan. Mengapa? Karena dalam kondisi, Alkitab berkata ayat 12, kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sebuah pertanyaan mereka minta, karena nggak ada. Mereka dalam keadaan apa saudara? Ayat selanjutnya, sedang mereka apa? Jatuh pingsan. Saudara bisa bayangin. Jadi rupanya menjelang antara sadar dengan tidak sadar, hampir pingsan, mereka sempat berteriak, mana rotinya, mana anggurnya. Saudara, ini sesuatu keadaan, kita lagi belajar ya, 4 hari ini, 4 minggu ini. Sesuatu yang tragis, yang ironis yang terjadi atas gereja Tuhan. Itu sebabnya kita mau saudara, tidak ada satupun di antara kita yang kehilangan semua fasilitas yang Tuhan sediakan. Ya, hari-hari ini saya beritahu saudara, seperti akan terjadi, banyak orang senang khotbah tentang anak bungsu. Tapi banyak orang sedikit bicara tentang anak sulung. Dan kalau saudara lihat anak sulung itu, mereka marah-marah, mereka stres karena mereka tidak menikmati apa yang dipunyai Bapak menjadi kepunyaannya. Dan ini satu keadaan saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang marah, sedikit-sedikit gampang marah. Terus marah, menjadi gaya hidup itu marah. Dan orang-orang yang seperti itu gak pernah bisa memuji dan menyembah Tuhan. Karena Alkitab berkata dari mulut yang satu keluar kutuk dan berkat, gak bisa. Dan kenapa dia marah-marah? Alkitab berkata seperti anak sulung. Ya, kita punya Tuhan, kita punya janji-janji. Tapi dalam keadaan situasi seperti ini, kita tidak beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Pada waktu mereka susah, kita susah. Mereka cemas, kita cemas. Mereka stres, kita stres. Mereka marah, kita marah. Harusnya gak begitu saudara. Kita akan terus bersuka cita. Kita terus akan menikmati shalom. Amin. Ada satu saudara yang dapat firman dan saya bilang silakan. Yehova Shalom ditaruh di pintu. Jadi setiap saudara masuk ke pintu ini, saudara harus yakin damai sejahtera Tuhan memenuhi hidup kita. Kita keluar dari tempat ini, damai sejahtera yang dari Tuhan memenuhi seluruh keluarga kita. Saudara, dalam kekristenan banyak lambang. Saudara harus tahu, ini tabut perjanjian ini ada saudara dalam kemah suci memang ada. Jadi bukan gereja ini kekurangan apa, bukan, memang ada. Di dalam Alkitab itu banyak simbol-simbol yang membuat kita harus sadar untuk masuk ke ruang maha suci ada tandanya. Gak sembarang imam boleh masuk saudara. Kalau dia masuk bukan tugasnya, mati. Maka dari itu kenapa harus ada baptisan? Kenapa ada perjamuan kudus? Kenapa minyak urapan? Ya, saya harap saudara jangan ada satupun yang tidak mendengar apa yang disampaikan minggu lalu. Dan nanti minggu depan lagi saya membatalkan khotbah saudara. Di Palembang, di Pekanbaru saya batalkan. Karena Tuhan berkata ini sampaikan 4 kali. Waktunya sudah singkat. Supaya mereka segera menikmati, pintu gerbang sudah dibuka. Mereka harus menikmati semua janji Tuhan, ya dan amin. Amin saudara. Mana roti dan anggur? Sama seperti minggu lalu. Pemimpin gereja akan menjawab. Tiap bulan, awal bulan kita selalu perjamuan kudus. Ya kan saudara? Pada waktu umat Tuhan hampir pingsan. Kerohaniannya kolaps. Rumah tangganya berantakan, jiwanya kacau, pahit, sakit hati, dendam, marah. Tubuhnya sakit, ekonominya mau pingsan. Mereka sempat berteriak, mana? Saudara, umat Tuhan sadar. Yang bisa menyembuhkan, yang bisa memulihkan adalah Tuhan. Tapi Tuhan punya banyak sarana. Dia melalui minyak urapan, juga melalui roti dan anggur. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi Alkitab berkata sedang mereka jatuh pingsan. Hampir pingsan. Kalau pingsan kan sudah gak bisa ngomong kan saudara. Ini sudah waktu mau pingsan mereka teriak, mama, mana roti dan anggur? Jadi kalau pemimpin gereja hari ini menyadari saudara, sebetulnya teriakan itu muncul di mana-mana. Dan pemimpin gereja pendeta akan jawab, tiap bulan kita ada perjamuan kudus.
Saya sudah telepon kepada pemimpin gereja Bethel, sudah. Saya menjelaskan apa yang saya dapat dan saya meminta sesuatu restu dari mereka. Saya harus taat kepada pemimpin secara organisasi. Dan mereka jawab, boleh. Yang penting 1 bulan minimal 1 kali. Saudara, saya bilang, saya minta maaf Pak. Saya merasa buat diri saya sendiri untuk gereja kami. Perjamuan kudus hanya sebagai suatu rutinitas. Harusnya orang kalau makan roti dan anggur, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Engkau pulang dari sini sudah gak pingsan lagi, saudara.